Assalamualaikum para siswa sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini. Kita akan membahas materi bab 1 untuk persiapan penilaian harian. Ini adalah kompetensi intinya. Dan ini kompetensi dasar. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian pertama dapat menjelaskan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedua, dapat mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Materinya terdiri dari pertama, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Para siswa sekalian, kita mulai mempelajari materi yang pertama. Pertama, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai jiwa, sebagai kepribadian, sumber hukum, perjanjian luhur, cita-cita dan tujuan, satu-satunya azas, dan moral pembangunan. Kedua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Apa artinya Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Dan Pancasila sebagai dasar negara ini ditegaskan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Materi ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup artinya seluruh masyarakat Indonesia, baik sikap maupun perilakunya, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berbeda halnya dengan Pancasila sebagai dasar negara, pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan negara harus selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Para siswa sekalian, selanjutnya, apa pentingnya Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Arti penting Pancasila seperti sudah kita bahas sebelumnya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu sangat penting. Karenanya dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang juga penting pada materi ini bahwa
semua sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi dalam pelaksanaannya sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa itu melandasi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, melandasi sila ketiga kesatuan Indonesia, melandasi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga melandasi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima sila ini satu sama lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Demikian juga dengan sila kedua, itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dilandasi oleh sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian sila kedua ini melandasi sila ketiga, sila persatuan, dan sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima. Jadi sila kedua dilandasi oleh sila pertama, jadi artinya kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kemanusiaan bangsa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan. Karena ketaatan kepada Tuhan, kepada agamanya, makanya masyarakat Indonesia berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dilandasi oleh sila ketuhanan, kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, sila kedua ini melandasi sila persatuan, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi persatuan dalam masyarakat Indonesia itu terwujud karena nilai kemanusiaannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila kerakyatan itu dapat terwujud karena kemanusiaan, karena persatuan. Dan keadilan sosial, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud karena sila kedua, karena sila kemanusiaan. Jadi itu kaitan sila kedua dengan sila-sila yang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilandasi oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya kemanusiaan adil dan beradab itu dapat kita jalankan karena ketaatan kita kepada Tuhan. Dan sila kemanusiaan adil dan beradab ini menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan persatuan, sila ketiga, melaksanakan demokrasi, sila keempat, dan melaksanakan keadilan sosial, sila kelima. Selanjutnya adalah sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilandasi oleh sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Selain dilandasi oleh sila pertama, juga dilandasi oleh sila kedua, sila kemanusiaan dan adil dan beradab. Jadi artinya persatuan Indonesia itu kita wujudkan karena ketaatan kita kepada Tuhan dan karena rasa kemanusiaan kita. Jadi sila ketiga dilandasi oleh sila pertama dan sila kedua. Kemudian sila ketiga ini melandasi sila keempat dan sila kelima. Jadi demokrasi kita atau sila kerakyatan dapat terwujud
karena persatuan kita dan keadilan sosial dapat kita wujudkan itu juga karena persatuan kita. Sila ketiga. Jadi saling berkaitan antara satu sila dengan sila yang lainnya. Selanjutnya adalah sila keempat, sila kerakyatan atau sila demokrasi lah ini. Dilandasi oleh sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Jadi artinya kita dapat menegakkan demokrasi itu karena ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi dilandasi oleh sila pertama, ketaatan kita kepada agama kita, sehingga kita bisa berdemokrasi. Kemudian juga oleh kemanusiaan kita. Dan sebenarnya kita berdemokrasi untuk mencapai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita melaksanakan pemilihan presiden misalnya, itu kan suatu bentuk demokrasi, sila keempat kan. Maka tindakan kita dalam berdemokrasi harus dilandasi oleh sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi atas dasar ketuhanan, juga atas dasar kemanusiaan, dan atas dasar persatuan. Dan tujuannya kita untuk apa? Adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila keempat dilandasi oleh sila pertama, ketuhanan, sila kedua, kemanusiaan, dan sila ketiga, persatuan. Untuk apa? Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima ini dilandasi oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Jadi artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menjadi tujuan kita dalam melaksanakan sila-sila Pancasila yang lainnya. Jadi kita melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu karena landasan ketuhanan, karena landasan kemanusiaan, karena landasan persatuan, dan karena landasan kerakyatan atau demokrasi. Jadi artinya kita berketuhanan adalah dalam rangka terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berkemanusiaan adalah dalam rangka terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita melaksanakan persatuan juga dalam rangka terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, dan kita berdemokrasi juga dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi oleh sebab itu sila kelima ini dilandasi dalam pelaksanaannya harus dilandasi oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Inilah kaitan sila-sila Pancasila. Nah, para siswa sekalian, itulah materi-materi yang sudah kita pelajari pada bab 1. Mudah-mudahan materi yang dibahas di video kali ini dapat menjadi pegangan bagi kalian untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan berikut. Kemudian kirim foto jawabannya ke Google Classroom. Nah, demikian para siswa sekalian,
Terima kasih telah mengikuti video ini dengan seksama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membantu kalian memahami materi bab 1. Kita bertemu lagi dalam video selanjutnya dalam materi PPKN yang lain. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat. Assalamualaikum.